Shalom anak-anak, selamat pagi, apa kabarnya? Harap tetap dahsyat dan luar biasa. Di hari Senin pagi ini kita akan belajar kembali bahasa Indonesia di kelas 5. Oleh karena itu, harap anak-anak bisa mengikuti setiap pembelajaran dengan baik. Hari ini kita masih tetap membahas lanjutan dari tema 2, yaitu informasi itu penting, yang kita akan membahas lanjutan daripada pembahasan minggu lalu. Ya anak-anak, kalau anak-anak masih ingat, kita sudah belajar di tema 2 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia ini pada minggu lalu. Oke, apa saja yang kita pelajari? Mari anak-anak ikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Siapkan buku, pena, dan buku SPS bahasa Indonesia. Dan siapkan juga buku catatan, dan jika ada hal penting yang ingin dicatat, silakan anak-anak catat. Oke anak-anak, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita akan belajar tentang menguraikan informasi dalam buku melalui kata tanya. Nah, anak-anak, informasi yang terdapat dalam buku itu banyak sekali. Ya, anak-anak, biasanya setelah sebuah teks itu diberikan, terdapat beberapa pertanyaan yang harus kita jawab agar kita lebih memahami isi teks tersebut. Dan pertanyaan tersebut, jawabannya biasanya terdapat di dalam teks. Nah, ketika membaca sebuah teks, anak-anak dapat menggarisbawahi kalimat-kalimat penting. Nah, itu untuk apa? Untuk memudahkan menjawab pertanyaan yang ada setelah teks. Misalnya, kalimat yang menyatakan tokoh, tempat, sebab akibat, atau ada informasi-informasi penting lainnya. Ingatlah juga bahwa arah jawaban dari kata tanya yang diberikan itu harus searah dengan kata tanya yang diberikan. Pak ulangi sekali lagi, ingatlah bahwa jawaban yang ada dalam teks yang anak-anak bacakan harus searah dengan kata tanya yang diberikan pada pertanyaan tersebut. Nah, informasi yang terdapat dalam buku itu biasanya diuraikan dalam 6 jenis aspek kata tanya. Ya anak-anak, mari kita lihat apa saja 6 jenis aspek kata tanya tersebut. Yang pertama ada aspek apa. Kedua ada aspek kapan. Ketiga ada aspek mengapa. Keempat ada aspek di mana. Kelima ada aspek siapa. Dan terakhir keenam ada aspek bagaimana. Ini tentunya anak-anak sudah mendapat di kelas 3, 4, dan sekarang di kelas 5 akan mengulang kembali pembelajaran ini. Mari kita lihat, kapankah kita akan menggunakan aspek apa, aspek kapan, mengapa, sampai dengan aspek bagaimana. Oke, mari kita lihat penjelasan dari masing-masing aspek. Aspek apa itu menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau suatu benda. Misalnya, apa makanan favoritmu? Anak-anak juga bisa cari contoh lainnya. Lalu aspek di mana itu menunjukkan penyebutan atau penjelasan tempat. Di mana rumahmu? Di mana rumah dari gurumu? Ya. Jadi di mana itu menjelaskan tempat. Lalu aspek kapan itu menunjukkan penyebutan waktu. Misalnya, kapan jam yang tepat ketika kamu harus pergi ke sekolah? Atau kapan waktu yang tepat sebaiknya kamu makan malam? Berarti menanyakan waktu. Lalu aspek siapa? Aspek siapa itu menunjukkan penyebutan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Misalnya, contoh, siapa nama ayahmu? Siapa nama kepala sekolahmu? Seperti itu ya anak-anak. Yang berikut aspek mengapa. Aspek mengapa itu menunjukkan penyebutan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Misalnya,
Mengapa kamu hari ini datang terlambat ke sekolah? Atau bisa juga, mengapa hari ini kamu bangun terlambat untuk siap ke sekolah? Atau bisa juga, mengapa semalam kamu tidur terlarut-larut? Seperti itu ya anak-anak. Lalu aspek yang terakhir adalah aspek bagaimana. Aspek bagaimana ini menunjukkan keterangan cara atau proses. Penjelasan ciri-ciri atau penjelasan karakter tokoh. Ya anak-anak, contohnya misalnya, bagaimana cara untuk membuat kue bolu misalnya. Ya anak-anak, nanti contoh-contoh yang lainnya bisa anak-anak cari sendiri di buku. Contoh pertanyaan menggunakan keenam aspek pertanyaan ini. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, sebagai contoh, anak-anak, mari kita lihat sebuah teks berikut ini. Oke, kita baca bersama ya anak-anak. Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan yang biasanya kering karena volume air meningkat. Banjir juga merupakan salah satu bencana alam. Banjir dapat terjadi karena sungai dipenuhi sampah. Jika banjir terjadi, masyarakat yang tinggal di pinggir sungai kehilangan tempat tinggalnya. Nah, nanti kita akan mencari informasi penting yang ada pada teks ini. Ya, anak-anak, di selanjutnya ini, setelah ini ya anak-anak, mari kita ikuti atau kita catat informasi penting apa saja yang ada dalam teks ini. Nah, ini informasi penting yang ada pada teks yang tadi anak-anak. Informasi penting yang pertama yang Pak ambil adalah banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan yang biasanya kering karena volume air meningkat. Ini penting ya anak-anak, karena ini merupakan pengertian dari banjir itu sendiri. Ya, banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan yang biasanya kering karena volume air meningkat. Yang kedua adalah banjir dapat terjadi karena sungai dipenuhi sampah. Ya, informasi penting yang kedua, banjir dapat terjadi karena sungai dipenuhi sampah. Ini juga penting ya anak-anak. Kenapa? Karena yang pertama tadi itu membahas tentang pengertian banjir. Informasi penting yang pertama ini ya, ini membahas tentang pengertian banjir. Yang ini membahas tentang penyebab banjir. Pintar anak-anak. Banjir dapat terjadi karena sungai dipenuhi sampah. Nah, informasi penting yang ketiga yang Pak ambil di sini adalah masyarakat yang tinggal di pinggir sungai kehilangan tempat tinggalnya. Ya, nah ini merupakan akibat. Informasi penting yang ketiga adalah akibat. Akibat dari apa? Akibat dari terjadinya banjir tadi. Jadi ketiga informasi penting ini adalah informasi yang penting yang diambil dari teks tadi. Ya anak-anak. Nah, mari kita tentukan apakah informasi yang pertama ini masuk di di yang pertama apa, di aspek apa, di aspek siapa, atau aspek mengapa. Kira-kira masuk di mana anak-anak? Mari kita tentukan. Nah, banjir adalah, kita melihat ke informasi penting yang pertama ya anak-anak. Kita lihat informasi penting yang pertama. Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan yang biasanya kering karena volume air meningkat. Gitu ya anak-anak. Nah, ini tergolong ke dalam aspek apa, siapa, atau mengapa anak-anak? Ya, apa? Benar sekali anak-anak. Karena biasanya yang kata tanya untuk menanyakan pengertian, ya, untuk menanyakan pengertian itu biasanya menggunakan kata tanya apa. Ya anak-anak, karena tadi kita sudah belajar sebelumnya bahwa aspek apa itu menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau suatu benda. Ya, jadi kalau kita lihat informasi penting yang pertama ini menjelaskan tentang suatu hal. Suatu halnya itu apa? Suatu hal itu adalah banjir ini. Gitu ya anak-anak? Betul? Ya, sangat benar. Kira-kira bagaimana susunan kalimat tanya yang tepat ya untuk
informasi penting nomor 1, anak-anak bisa buat sendiri. Nah, bisa juga kalimat tanya berbunyi seperti ini anak-anak. Apa yang dimaksud dengan banjir? Ya, menggunakan kata tanya. Apa? Gitu. Ya, apa yang dimaksud dengan banjir? Jawabannya ya ini. Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan yang biasanya kering karena volume air meningkat. Begitu ya anak-anak. Lalu informasi penting yang kedua. Banjir dapat terjadi karena sungai dipenuhi sampah. Ya anak-anak, kira-kira di antara ketiga aspek ini yang ada dalam tabel ini, masuk ke aspek yang mana? Ya, sudah ada di bawah ini ya. Ternyata aspek mengapa. Kenapa kok bisa mengapa Pak? Kenapa tidak siapa? Kenapa tidak apa? Mari kita lihat. Anak-anak bisa mundur sedikit videonya ke belakang dan lihat tadi penjelasan mengenai aspek mengapa. Aspek mengapa itu menunjukkan penyebutan alasan atau sebab ya dalam suatu cerita. Nah, garis bawahi kata sebab tadi ya. Nah, informasi penting yang kedua ini merupakan sebab. Sebab dari apa? Sebab dari terjadinya banjir ini. Begitu ya anak-anak. Sebabnya apa? Sebabnya karena dipenuhi sampah. Sungai dipenuhi sampah. Begitu ya anak-anak. Maka benar bahwa kita harus menggunakan kata tanya mengapa. Karena kata tanya mengapa itu menunjukkan penyebutan alasan atau sebab. Nah, sebab di sini apa dalam teks tersebut? Sebab terjadinya banjir, yaitu sungai dipenuhi oleh sampah. Itu ya anak-anak, sejauh ini mengerti? Kalau tidak mengerti, mohon diulang kembali videonya. Yang terakhir, informasi penting yang ketiga, masyarakat yang tinggal di pinggir sungai kehilangan tempat tinggalnya. Ya, kita lihat. Masyarakat yang tinggal ini merupakan akibatnya. Gitu ya anak-anak. Nah, tapi di sini ada kata masyarakat. Nah, kira-kira kata tanya yang tepat antara apa, siapa, dan mengapa ini, ya, kata tanya antara apa, siapa, dan mengapa ini mana yang masuk untuk bisa dipakai dalam membuat pertanyaan untuk menjawab pertanyaan yang jawabannya ada pada informasi penting ketiga ini. Ya, kita lihat siapa. Ternyata informasi penting yang ketiga masuk kepada kata tanya siapa. Karena apa? Karena di situ jelas bahwa siapa itu adalah masyarakat. Siapa yang dimaksud dalam kata tanyanya itu adalah masyarakat. Coba kita rumuskan kalimat tanyanya. Misalnya begini. Siapa yang menjadi dampak dari peristiwa banjir tersebut? Jawabannya adalah masyarakat yang tinggal di pinggir sungai. Kehilangan tempat tinggalnya. Gitu ya. Atau bisa juga kita buat siapa yang kehilangan tempat tinggalnya? Jawabannya masyarakat yang tinggal di pinggir sungai. Gitu ya, anak-anak. Ya. Jadi informasi penting yang ketiga ini menggunakan aspek siapa. Ya anak-anak. Ya, untuk lebih jelasnya anak-anak silakan lihat di buku SPS kita. Oke. Anak-anak, untuk hari ini ada sebuah latihan yang harus anak-anak kerjakan. Tapi sebelumnya, yang pertama anak-anak harus baca kembali materi hari ini di buku SPS Bahasa Indonesia di halaman 17-18. Setelah anak-anak baca, barulah anak-anak harus mengerjakan tugas kuis yang ada di buku SPS halaman 18-19. Ingat, ini merupakan latihan. Ya. Selalu Pak ingatkan bahwa latihan berarti harus segera diselesaikan di hari itu juga. Ya anak-anak, latihan berarti harus diselesaikan di hari itu juga. Sehingga jangan menunda-nunda pekerjaanmu supaya jangan menumpuk. Nah, dan hasil dari latihan ini anak-anak tulis di buku latihan ya, lalu difoto dan diupload di Google Classroom. Di halaman 18 itu anak-anak bisa lihat tugasnya.
Tugas anak-anak hanya membuat tabel, lalu dicentang seperti yang tadi kita sudah lakukan. Ada informasi penting di sana dan sebuah teks, tinggal anak-anak masukkan atau centangkan kira-kira informasi penting itu masuk kepada aspek mana. Aspek apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, dan aspek bagaimana. Ya anak-anak? Oke, sekian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Jika sekiranya ada hal yang anak-anak belum paham, silakan diputar kembali video ini sampai beberapa kali. Dan jika masih belum paham, bisa anak-anak menghubungi wali kelas masing-masing. Sekian pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran Bahasa Indonesia selanjutnya. Selamat belajar untuk anak-anak, tetap semangat untuk belajar, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.